Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran sak lawas-lawas. Saudaraku semuanya, para pecinta channel Kanjeng Guru, sahabat-sahabat Kanjeng Guru, subscriber Kanjeng Guru dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, senasib seperjuangan, seiman setakwa, sebangsa setanah air. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Saudaraku semuanya, pada video kali ini saya akan mengijazahkan sebuah keilmuan yang sangat luar biasa ini saudaraku. Ilmu ini sangat bagus untuk para pendekar, untuk para satria, dan juga para pejuang-pejuang, baik kiai, guru ngaji, santri, guru, polisi, TNI, Satpam, Banser, Ansor, dan lain sebagainya. Pas banget ini amalan ini. Ilmu ini saya diijazahi dari guru saya. Beliau adalah Gus Rahmat. Beliau sangat luar biasa di bidang hikmah, dan beliau memang sudah berkali-kali menghadapi permasalahan yang berkaitannya dengan istilahnya lengah sedikit nyawa taruhannya, seperti itu. Tapi mohon maaf, ilmu hikmah itu bukan untuk main-main, bukan untuk ditontonkan, bukan untuk dicoba-coba. Jadi coba, kamu jangan hanya omong doang, buktikan dong. Bukan ilmu hikmah kalau seperti itu. Karena ilmu hikmah cukup yakin, cukup ikhlas di dalam membacanya, semangat, dan bersungguh-sungguh. Saya yakin dari ribuan orang yang mengamalkan, yang gagal hanya orang-orang yang ragu-ragu. Apa iya ya? Apa iya ya? Kalau sudah seperti itu, menurut saya nggak usah mengamalkan. Nah, itu saja. Ya, pokoknya kalau ada orang yang jangan hanya omong saja dong, silakan coba buktikan. Suruh buktikan sama mimpi saja sana. Ilmu hikmah kok bukan buat bukti-bukti nyata-nyata atau apa maksudnya kayak gitu, atau pembuktian atau ada bengek, itu tidak. Pokoknya ilmu hikmah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah sudah beri ridho kepada kita, amalan kita pasti diterima, dan apa yang muncul di dalam hati, angan-angan di dalam hati, apa yang diinginkan atau yang istilahnya hajatnya, maka akan terkabul. Kalau sudah terkabul ya tentu saja akan terbukti, tapi bukan untuk pembuktian, tes-tesan, dipertontonkan, jadi wah kekebalannya ditontonkan di video dan lain sebagainya, tidak. Ini pesan saya buat saudara-saudaraku para pecinta Kanjeng Guru, Maka sekali kalian mau jadi pengamal ilmu hikmah, yo harus yakin, tidak usah ragu-ragu, nggak usah memikirkan orang yang mengatakan, yang sekiranya mengedonkan keyakinan kalian. Nggak usah, biarkan dia. Tapi kalau kamu masih ragu-ragu, mending ikut sama orang yang membuat ragu-ragu. Gitu ya. Karena ilmu hikmah bukan ilmu untuk main-main, bukan ilmu untuk coba-coba, ya. Intinya seperti itu. Nah, makanya kalau kalian kok misalnya mengamalkan suatu keilmuan kok nggak bisa dirasakan, artinya bisa jadi salah satunya faktornya adalah ragu-ragu, yang kedua kurang bersungguh-sungguh, yang ketiga mungkin keikhlasannya
masih kurang bagus, itu saja ya. Jadi kalau menurut saya mau tajir dan tidaknya semua pasrahkan kepada Allah. Toh kita tetap harus berusaha eh, bagaimana supaya selamat secara dohir. Tidak begitu sudah mengamalkan, yo silahkan ini ditembak, nggak mungkin mempan, nggak usah kayak gitu. Cukup diamalkan dan nggak usah disampaikan ke orang. Ini kan karena saya sedang mengijazahkan. Ya, kamu sudah mengamalkan, gak usah disampaikan ke orang. Saya sudah mengamalkan ini loh, saya sudah jadi orang kuat loh, nggak usah. Cukup diamalkan dengan ikhlas. Nah, pasti kalian akan ditolong oleh Allah, akan diberi kekuatan zahir dan batin insya Allah. Oke, langsung saja. Untuk eh, mengamalkan ini cukup waktu yang sedikit saja, ya, karena hanya dibaca 9 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu. 9 kali akan tetapi bacanya sangat pendek, jadi tidak memakan waktu lama. Nah, kemudian ketika mau digunakan, baca 3 kali, tahan nafas, hentakan ke musuh atau kepalkan tangannya untuk memukul musuh, maka musuh akan lumpuh. Atau ketika musuh itu membawa senjata tajam, maka kalian juga kalau masih ragu-ragu dengan secara langsung, ya harus punya perantara juga, baik itu rotan atau bambu atau apa semacamnya. Ya, tapi kalau guru saya Gus Rahmat itu sudah lepas, pokoknya bahkan jarak jauh untuk memukul musuh pakai jarak jauh gitu loh. Nah, tapi kalau orang-orang seperti kita ya, masih pemula, ya tentu saja yang penting diamalkan dengan 100%, diamalkan dengan bersungguh-sungguh, dengan ikhlas. Ya, selebihnya pasrahkan kepada Allah. Karena kekuatan milik Allah, bukan milik kita. Kita kalau hanya bisa meminta kepada Allah, seperti itu. Adapun bacaannya cukup pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul man jarab. Nah, itu saja ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul man jarab. Nah, ini sangat pendek. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul man jarab. Nah, tentu saja diwirid ya, diwirid setiap habis sholat fardu 5 waktu sebanyak 9 kali ya. Nanti kalau mau digunakan atau mau istilahnya ada hajat kalian, pas dilalah panjenengan itu bepergian di tempat yang sepi, kok ada begal, karena di berita-berita kan banyak sekali. Ya, nggak usah takut, lawan saja tuh begal, tapi harus hati-hati, tetap harus kita waspada, kita lihat ya musuhnya bagaimana, seperti itu. Nah, baca saja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul man jarab, 3 kali tahan nafas, seperti itu ya. Nah, seperti tadi, kalau kamu sudah tatak tanpa harus membawa senjata, langsung saja pukul saja ya. Atau kalau belum tatak pakai senjata, misalnya ambil batu atau apa kayak gitu. Intinya ya manusia itu harus tetap hati-hati. Tapi sebetulnya insya Allah ya, kalau menurut orang-orang yang sudah mengamalkan, orang-orang yang pada cerita itu pengalamannya masing-masing ya, kebanyakan tanpa membawa senjata sana itu sudah lempoh dulu katanya. Tapi itu bukan karena perang, bukan karena kelahi, bukan karena eyel-eyelan kemudian marah terus baku hantam, bukan. Itu namanya bukan musuh. Ini khusus untuk musuh loh. Musuh itu adalah orang yang niat jahat kepada kita, orang yang mau mencelakai kita, orang yang memang memiliki tujuan mau menghabisi kita, itu namanya musuh. Kalau hanya kita debat terus marah terus pukul-pukulan, itu namanya bukan musuh, hanya saja sedang ditumpaki setan terus akhirnya pada baku hantam. Jadi jangan digunakan ilmu seperti itu ya. Itu khusus untuk musuh, seperti itu. Oke, terima kasih, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan bagi yang mau mengamalkan, diamalkan saja ya. Dan jangan lupa sebarkan atau share channel saya ini agar terus berkembang. Share
ke orang-orang lain atau media sosial yang kalian punya. Dan bagi saudaraku yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya. Jangan lupa juga like-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.